Ada 8 golongan. Satu ialah orang fakir. Orang fakir itu orang yang tidak memiliki harta, orang yang tidak memiliki harta dan juga pekerjaan yang layak, yang dapat mencukupi kebutuhan, kebutuhannya. Pekerjaan, tidak memiliki pekerjaan yang dapat mencukupi, atau penghasilan gitu ya, yang dapat mencukupi kebutuhan, yang bisa untuk mencukupi kebutuhan, seperti orang yang membutuhkan 10.000 misalnya ya. Seperti orang yang membutuhkan 10.000 untuk biaya hidup misalnya. Seperti orang yang membutuhkan 10.000 tapi dia hanya dapat penghasilan 2.000 atau 3.000 gitu ya. Ditulis ya, ditulis. Jadi kriteria apa? Ya, seperti orang yang membutuhkan biaya hidup 10.000, dia hanya dapat penghasilan 2.000 atau 3.000. Jadi enggak sampai separuh dari kebutuhannya. Kebutuhannya kan 10.000. Dia hanya punya gaji 2.000 atau 3.000, berarti di bawah separuh. Itu namanya orang fakir. Yang kedua miskin. Kalau miskin juga sama ya sebetulnya ya. Cuman ada beda sedikit, lebih banyak dikit. Miskin itu sama, lebih kurang sama dengan yang tadi ya. Orang yang mempunyai harta atau pekerjaan tapi juga nggak cukup dengan kebutuhannya gitu. Seperti kalau butuh 10.000, dia hanya punya gaji 7.000 gitu atau 8.000. Itu namanya miskin. Apa tadi miskin? Orang yang memiliki harta misalnya, memiliki harta atau pekerjaan tapi masih belum cukup dengan kebutuhan. Contohnya kebutuhannya belanja sehari itu 10.000, dia hanya dapat penghasilan berapa? 7.000 atau 8.000, kan masih belum cukup. Nah, tapi lebih tinggi daripada fakir ya. Kalau fakir berapa tadi? Hanya 2.000 saja atau 3.000. Nah, kalau miskin ini mendinglah di atas separuh. Separuhnya kan 5.000, berarti masih dapat 7.000 atau 8.000. Itu namanya miskin ya. Nah, dan ini ya, tapi orang fakir miskin ini kalau kefakirannya, kemiskinannya ini bukan karena malas ya. Contoh begini, ada orang sekarang malas mau kerja, kerjanya hanya zikir di masjid, pegang tasbih, pagi salat duha, wiritan terus di masjid, zuhur ya salat, nggak kerja, akhirnya jadi miskin. Ini bukan ini. Ini termasuk bukan miskin yang sebenarnya ini. Nggak bisa terima zakat ini, nggak boleh. Kenapa? Karena dia kemiskinannya karena dia mengerjakan perkara sunnah. Itu kan sunnah zikirnya. Nah, kecuali dia hanya sibuk dengan perkara yang wajib. Contoh begini, dia belajar ilmu syariat atau dia ngajar. Di kampung-kampung itu kan banyak tuh guru-guru ngajar itu ya. Pagi ngajar, dia nggak dibayar kan ya. Siang ngajar sampai sore ngajar sehingga nggak sempat kerja. Akhirnya dia miskin. Nah, kalau itu boleh terima zakat. Dan dia masuk kepada miskin yang sebetulnya. Kenapa? Karena kemiskin tidak kerjaannya itu karena dia mengerjakan perkara yang wajib. Apa yang wajib? Belajar ilmu atau ngajar ilmu. Beda dengan yang barusan zikir saja itu. Zikir saja di masjid namanya. Itu kan sunnah ya. Ada orang yang zikir di masjid, enggak mau kerja, hanya jadi miskin. Nah, kalau itu bukan itu. Itu enggak boleh terima zakat. Kenapa? Karena kemiskinannya atau kefakirannya disebutkan perkara yang sunnah. Apa itu? Zikiran saja kan sunnah itu ya zikir ya. Nah, kalau dia hanya ngajar ngaji di kampung-kampung kan banyak ngajar ngaji itu. Dia nggak dibayar. Mau kerja nggak bisa. Kenapa? Muridnya banyak. Dia sibuk dengan ngajar yang wajib. Nah, kalau itu
miskin, nah itu boleh diterima zakat itu. Bahkan itu yang paling utama itu ya. Jadi kamu yang orang yang asli kampung nih dulu, yang pernah kampung, mungkin pernah ngaji di kampung-kampung ya, gurunya sampai sekarang masih miskin, kamu harus ingat kalau punya zakat kasihkan beliau saja, jangan kasih kepada yang lain. Itu yang lebih utama ya. Ngerti ya? Nah, juga begini, termasuk miskin juga orang yang sekalipun dia punya rumah bagus. Ada orang punya rumah bagus, misalnya dikasih anaknya. Atau dulu pernah jaya misalnya, pernah jaya. Bikin rumah bagus, bikin punya baju bagus. Tapi ketika ini dia nggak punya penghasilan. Tiba-tiba kayak tadi itu, kebutuhannya 10.000, dia hanya punya gaji 7.000. Atau dia malah gajinya hanya 2.000. Nah, sekalipun dia punya rumah bagus, itu tetap masuk kepada kategori miskin. Boleh juga dia dikasih zakat. Ngerti ya? Paham tum? Oke. Yang kedua apa yang kedua tadi? Berikutnya yang kedua adalah yang ketiga wal amilin ya. Apa amil? Panitia atau petugas yang mengumpulkan zakat. Jadi mengumpulkan zakat, mendata orang yang wajib berzakat dan juga mengambilnya dari rumah-rumahnya, lalu mendata orang yang berhak menerima, lalu dibagikannya. Nah, ini namanya amil zakat. Nah, ini juga boleh menerima zakat, tapi amil ini diangkat oleh penguasa ya. Kalau di sini siapa di sini? Di Indonesia penguasa. Nomor 1 siapa? Presiden ya. Dan wakil-wakilnya ke bawah, menteri urusan agama, nanti mewakilkannya lagi ke Presiden agama. Wakilnya lagi kemana ke bawah? Ke bukan. Yang berkaitan dengan ini apa? Yang punya kuasa. Kalau urusannya dengan zakat ini lembaga amil zakatnya. Apa lembaga zakat? Singkatnya apa itu? Lembaga amil zakat. Lazno ya. Laznas. Lembaga amil zakat nasional ya. Nah, artinya begini, amil itu harus diangkat oleh penguasa itu ya. Jadi bukan sekedar diangkat oleh satu lembaga, hanya di sini. Kayak di sini kan ada tiap tahun. Di sekolah sini kan ada nih. Termasuk saya diangkat sebagai panitia zakat. Saya yang mendata semua anak-anak itu. Nah, itu bukan amil zakat saya ini. Enggak boleh terima zakat saya. Kenapa? Karena yang ngangkat bukan penguasa, hanya satu lembaga. Itu namanya bukan amil saya. Apa namanya? Relawan namanya apa? Relawan yang siap dengan rela mendata yang siswa yang mau bayar zakat, lalu saya juga bagikan kepada yang berhak. Jadi bukan amil saya, nggak boleh terima zakat. Kenapa? Karena bukan amil, bukan diangkat oleh penguasa. Siapa yang angkat? Ya hanya teman-teman gitu. Karena saya kebetulan ngajar di agama, jurusan agama, lalu saya dibentuk, kamu lah panitianya gitu kan. Ini namanya bukan amil saya, apa namanya? Relawan. Nggak boleh saya nerima zakat. Makanya saya nggak nerima. Saya dikasih tapi saya nggak nerima kemarin itu. Kenapa? Karena saya nggak merasa sebagai amil. Oke ya, itu yang ketiga. Yang keempat, apa yang keempat? Wal mu'allafatu qulubuhum. Apa artinya? Orang yang baru masuk Islam, itu bahasa yang ringkas ya. Orang yang baru masuk Islam dan imannya masih lemah. Mu'allaf. Nah, itu bahasa yang dipahami oleh semuanya. Orang yang baru masuk Islam dan imannya masih lemah. Nah, itu juga boleh dikasih zakat ya. Nah, termasuk ini juga ya. Termasuk mu'allaf itu orang yang masuk Islam imannya sudah kuat ya. Tapi dia sebagai tokoh berpengaruh di kampungnya. Sehingga kalau dia dikasih zakat diharapkan yang lain juga ikut masuk Islam gitu. Ngerti enggak? Ada seorang tokoh di negeri di daerah Kristen, dia tokoh masyarakat disegani, lalu dia masuk Islam misalnya. Tapi dia imannya sudah kuat, imannya kuat. Nah, ini bukan yang tadi, bukan yang lemah, imannya kuat, tapi dia punya pengaruh di kampungnya. Andai kata kita kasih zakat, dia bisa juga ngajak kepada yang lain. Nah, itu juga boleh dikasih zakat sekalipun imannya sudah kuat. Nah, atau begini, atau ada orang tokoh itu memerangin orang-orang Kristen yang misalnya suka usul kepada orang Islam nih. Dia bisa merangin, misalnya contoh lah, katakanlah dia preman dulu misalnya nih. Dia dulu preman Kristen misalnya, misalnya. Lalu dia punya kekuatan di situ. Akhirnya dia masuk Islam misalnya. Dan dia bisa menghalangi orang-orang Kristen yang mau berbuat jahat kepada orang
Islam. Nah, itu juga boleh dikasih zakat sekalipun imannya kuat. Ya. Jadi yang dimaksud dengan mualaf bukan hanya sekedar orang yang lemah imannya ya. Termasuk tadi itu tokoh masyarakat di agama itu yang dia punya pengaruh, sekiranya dikasih zakat dia bisa mengajak yang lain masuk Islam. Itu juga boleh dikasih zakat. Ngerti ya? Oke, yang berikutnya apa? Yang kelima ya. Yang kelima siapa? Budak. Budak ini budak mukatab namanya. Tidak semua budak ya. Budak mukatab itu budak yang dijanjikan merdeka oleh tuannya dengan batasan dengan menyicil. Hanya kamu kalau bisa bayar 2 juta dalam setahun kamu merdeka misalnya. Nah, ini ada syarat-syaratnya nih ya. Tapi di sini nggak ada budak, nggak usah dibahas ya. Yang ke berapa? Keenam. Yang keenam ialah gharimin. Gharimin ini orang yang punya hutang, tulis saja. Orang yang punya hutang tidak untuk maksiat. Dan sudah jatuh tempo bayar hutang. Orang yang punya hutang tidak untuk maksiat. Dan orang yang punya hutang tidak untuk maksiat hutangnya itu, tidak untuk perbuatan maksiat hutangnya. Dan sudah jatuh tempo. Ini juga kita boleh kasih zakat, membantu agar dia melunasi hutangnya ya. Kenapa? Yang sudah jatuh tempo, hutangnya jatuh tempo sudah. Hutangnya bukan untuk maksiat. Atau begini, bisa juga misalnya dia dulu preman, punya hutang banyak, tapi dia sudah tobat. Sudah tobat kepada Allah, dia sudah berhenti jadi preman, dia mau bayar utang. Nah, itu juga boleh kita bantu melunasi utang yang dengan catatan dia sudah tobat. Atau begini, ada orang mendamaikan 2 orang yang bersengketa. Ada si A sama si B bersengketa nih, rebutan apa kayak misalnya. Dia mau bertikai, sudah mau berantem. Nah, datang satu orang namanya si misalnya Abi lah. Ngapain? Jangan bertengkar kata Abi. Dia rebutan punya. Ini punya saya. Udah enggak usah rebutan. Saya kasih bayar kamu, saya kasih ini. Saya beli barangnya nih. Kamu yang penting kamu damai. Kamu saya kasih 10 juta kata Abi. Abi ikutan jadi inilah, hebatlah Abi ketika itu. Kamu saya 10 juta, satunya 10 juta. Yang penting kamu jangan bertengkar. Oke, damai. Ternyata Abi itu 10 juta dapat pinjam banyak. Dia punya uang 10 juta ya Abi. 10 jutanya lagi minjem punya hutang. Nah, Abi itu dikasih juga zakat. Kenapa? Dia punya hutangnya mendamaikan 2 orang yang bersengketa. Nah, kasih Abi. Ini Abi, saya bantu dengan dana zakat untuk lunasi hutangnya yang kamu tadi menyelamatkan 2 orang yang bersengketa. Itu namanya ya. Oke. Yang ke-7, fisabilillah. Apa sabilillah ini? Orang yang